Pemirsa, kita lanjutkan dengan informasi dampak gempa yang terjadi pada pagi tadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan masih bertahan di pengungsian meski BMKG telah menyatakan peringatan dini tsunami telah berakhir. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pasimaranu dan Pasilambena, di mana warga saat ini masih berada di wilayah dataran tinggi untuk mengungsi. Hal ini dikarenakan gempa susulan yang masih terus terjadi meski getarannya menurun. Warga mengaku takut dan masih trauma untuk kembali ke rumah masing-masing karena ada traumatik dengan gempa sebelumnya di tahun 2021 dan di tahun 1992, di mana tidak hanya membuat ribuan rumah serta infrastruktur rusak, namun juga menelan korban jiwa. Saat ini pihak pemerintah setempat dan aparat keamanan masih terus memantau situasi, khususnya kondisi warga yang mengungsi. Sementara itu untuk laporan kerusakan rumah, ada beberapa rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Dan saat ini masih dilakukan pendataan. Untuk warga saat ini mereka membutuhkan bantuan berupa tenda dan juga makanan selama di pengungsian. Mendatangi tempat pengungsian. Berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga menstandbykan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan. Ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah dari kurang lebih 45 kabupaten yang terdampak. Yang pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa
kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang Pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan gempa di NTT. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.